Shalom jemaat terkasih, kiranya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bersama saya Elizabeth Bulan, berikut Bethel News pekan ini. Rasakan lawatan Tuhan melalui program Pelita Hidup melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Bangun relasi bersama Tuhan melalui doa dan penyembahan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 secara online melalui Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Sedangkan Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Berikut ini akan kami sampaikan kegiatan ibadah GBI Bethel Kelapa Gading yang dapat jemaat ikuti. Mari orang tua arahkan anak-anak untuk mengenal pribadi Yesus dengan mengikuti ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di gereja lantai 3. Ibadah onsite Bethel Youth dan Bethel Teens diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di gereja lantai 1. Mari generasi muda untuk hadir dan bergabung dalam ibadah ini agar kita dapat bertumbuh bersama-sama. Kami juga mengundang kaum wanita untuk hadir dalam ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Om dan Tante untuk menghadiri ibadah BSM Bethel Senior Ministry pada hari Kamis kedua dan keempat setiap bulannya pukul 10.30 pagi. Ibadah diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan 18 Mei 2023. Ibadah hanya diadakan satu kali pada pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh hambanya PDP Christopher Santoso. Ibadah Raya GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 21 Mei 2023, ibadah pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Tony Mulya dengan tema Menaati Firman Kristus. Retret Gabungan SMK Berbuah 2023 GBI Bethel Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tasikmalaya akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juni 2023. Bertempat di Pondok Lembang, Bandung dengan investasi 400.000 per orang. Jumlah peserta akan terbatas maksimal 110 orang. Oleh karena itu, segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Kristianto di sekretariat. Doa pencurahan Roh Kudus akan diadakan secara onsite pada tanggal 19 sampai 27 Mei 2023 pukul 7 malam di gereja lantai 2. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh pengurus dan jemaat dapat hadir dan bersama-sama merasakan dan menikmati lawatan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian Bethel News minggu ini, kiranya kita senantiasa hidup melekat pada Kristus hingga Tuhan datang kembali. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi coba kita mau dengar suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua hari ini datang dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Maka hari ini mari kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik. Mari kita mau tundukkan kepala kita sejenak. Dan mari kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Mari hari ini kita mau sama-sama bawa kerinduan kita untuk mencari wajah-Nya. Yes. Hari ini mari kita mau sama-sama ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Dan sebab hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Yes, Tuhan. Haleluya.
Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan segenap hati kami dan segenap hidup kami Tuhan. Untuk menyembah-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa Tuhan. Yes. Mari jemaat Tuhan kita mau sama-sama katakan. Yes.
kita katakan, You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty and worthy? Worthy is the Lamb, for you are holy, holy. Are you Lord God Almighty and worthy? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are worthy. Worthy is the Lamb, and we'll sing. Worthy is the Lamb. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan di hidup kami Tuhan. Maka hari ini Tuhan, hati kami akan memuji-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, beracaralah Tuhan hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Sebab hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk berjalan bersama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Hari ini setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom saudara-saudara. Boleh dong kita mau kasih sapa kanan, kiri, depan, belakang kita. Puji nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar dan mulia. Amin. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Siap memuji Tuhan saudara sekalian? Amin.
silakan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu,
tema kita sepanjang tahun 2023 ini adalah hidup berfokus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dengan sebuah cerita Yunani kuno. Ada seorang putri yang sangat cantik jelita dan dia adalah orang yang cepat sekali kalau berlari, namanya Putri Atalanta. Dan banyak pria melamar dia dan dia selalu bilang, saya akan jadi istri kamu kalau kamu bisa mengalahkan saya berlari. Tetapi kalau kamu kalah, maka leher menjadi konsekuensinya, kamu akan dibunuh. Saudara, tapi karena dia sangat cantik menarik, banyak pria mengadu nasib untuk berlomba lari dengan Putri Atalanta. Ternyata semuanya kalah, saudara. Sampai satu kali ada seorang pemuda sederhana yang bernama Hippomenes yang kemudian ikut lomba lari tersebut. Dan ketika Atalanta bilang kepada dia, kamu akan mati juga seperti yang lain, Hippomenes disuruh lari duluan. Saudara, ketika setengah jalan Putri Atalanta sudah nyusul dan dia bilang leher. Hippomenes mengeluarkan sebuah apel emas, ya, ada orang yang kasih supaya dia menang, ada persenjataannya. Dia lempar, saudara. Putri itu lihat, kelihatannya seperti apel emas. Dia agak ragu, tapi Hippomenes sudah lari melejit. Dikejar lagi, disusul leher. Untuk kali kedua dia lempar apel. Dan putri itu mulai tergoda, jangan-jangan ini apel benar, apel dari emas beneran. Dan Hippomenes lari lebih cepat. Dan ketika sudah hampir finish dan hampir tersusul lagi dengan putri itu, dia lempar apel ketiga dekat sekali dengan kakinya. Dan putri itu mengambil dan dia teriak, apel emas. Tapi Hippomenes sudah sampai ke finish. Saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari cerita Yunani kuno ini? Orang sehebat apapun kalau dia tidak fokus, kalau pikirannya teralih, dia tidak akan memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara pernah lihat, mungkin di televisi, ada harimau yang kadang mengejar kijang yang berlari. Sebetulnya kijang itu bisa berlari lebih kencang daripada harimau. Tetapi kenapa harimau seringkali justru bisa menangkap dan memangsa kijang tersebut? Karena kijang kalau dikejar oleh harimau punya satu kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruknya? Suka menoleh ke belakang. Lari lagi, noleh lagi. Hidup itu jangan tolah-toleh kiri kanan. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Fokus, lurus pada tujuan. Hidup itu harus seperti kamera. Kalau tidak fokus, tidak bagus. Blur, saudara. Tapi kalau kita fokus, maka kita akan meraih apa yang merupakan kerinduan kita. Nah, dalam perlombaan rohani, kita juga harus memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Fokus kita harus selalu kepada Kristus. Kalau ada masalah, lihat Yesus. Kalau ada kesalahan orang, pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ini lagu lama, anak-anak sekarang kagak tahu lagu ini. Tapi lagunya lagu bagus ini, saudara. Pandang terus kepada Yesus. Paulus pernah berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk memuliakan Kristus. Aku hidup untuk menjadi seperti Kristus. Aku hidup untuk menyenangkan Kristus. Dan jika demikian, mati pun adalah keuntungan. Dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku akhirnya serupa seperti dia. Kalau hidup kita targetnya itu jadi kaya, mungkin kita bisa jadi kaya, tetapi tanpa Kristus kita binasa selamanya. Tapi kalau target kita Kristus, mengenal Kristus, menyukakan Kristus, hidup menjadi seperti Kristus, bukan cuma bahagia di dunia, pahala abadi di dalam kerajaan sorga kita akan miliki sampai selama-lamanya. Kenapa hidup kita harus berfokus kepada Kristus, bukan kepada pribadi-pribadi yang lain? Karena Yesus adalah pribadi yang sangat istimewa. Anak-anak kecil suka punya tokoh favorit, Batman, Superman, Spiderman. Kenapa bukan Yesus? Yesus harus menjadi fokus yang paling utama. Banyak ibu-ibu juga senang dengan merek-merek nama orang kan ya. Misalnya siapa saja, Louis Vuitton, Hermes, itu nama dewa kan. Lalu siapa lagi? Ada banyak lah nama-nama yang dicantumkan. Dan gak ada orang yang berani pakai nama Yesus gitu ya. Kalau kaosnya ada Yesus, kalau bisa ditutupi begitu. Padahal kita adalah representatif daripada Yesus Kristus. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mengutamakan dia, karena Yesus adalah pribadi yang paling istimewa yang pernah hidup di dalam sejarah manusia ini. Saya ingin ajak saudara melihat sekarang Matius 14 ayat 22 sampai 27 untuk melihat beberapa keistimewaan Kristus supaya hidup kita bisa berfokus kepada dia. Mari kita baca Matius 14 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan saudara sekalian, ini peristiwa yang menarik. Yesus berjalan di atas air. Kapan peristiwa itu terjadi? Ayat 22 berkata, sesudah itu, apa peristiwa yang terjadi sebelumnya? Rupanya Yesus baru saja membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang lebih dan sisanya 12 bakul. Setelah peristiwa itu, Yesus menyendiri berdoa kepada Bapa, sedangkan murid-murid pergi menyeberang danau Galilea dan mereka diterpa oleh angin badai dan hampir tenggelam. Sesudah itu menunjukkan peristiwa mujizat Yesus yang luar biasa yang menyebabkan banyak orang-orang ingin menjadikan dia sebagai raja. Kalau kita lihat ayat paralelnya dari Yohanes 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Yohanes 6 ayat 14 dan 15, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yang pertama saya melihat saudara sekalian, Yesus pribadi yang istimewa. Dia itu adalah pribadi yang maha tahu. Yesus menyingkir karena dia tahu motivasi hati orang ingin menjadikan dia sebagai raja supaya bisa memuaskan keinginan diri mereka. Enak kalau Yesus jadi raja, maka kita nggak usah kerja, dia bisa bikin mujizat 5 roti 2 ikan mengenyangkan lebih banyak orang. Jadi sebetulnya Yesus jadi raja, tapi yang jadi raja yang lebih hebat dari Yesus adalah diri mereka.
Karena Yesus harus memenuhi segala keinginan hati mereka. Karena itu Yesus tidak mau dan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Yesus tahu motivasi yang terdalam dari setiap orang. Dia juga tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 2 Alkitab berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebelum kita ngomong, sebelum kita bertindak, baru mikir, baru ada di dalam keinginan hati. Tuhan tahu apa yang terjadi. Saudara, misalnya seperti wanita Samaria, ketemu Yesus. Dia bilang, panggil suami kamu. Saya enggak bersuami. Oh benar katamu. Sebab kamu sudah 5 kali bersuami. Dan sekarang kamu tinggal dengan suami orang lain, bukan? Dari mana Yesus tahu? Siapa yang memberitahu dia? Roh Kudus memberitahukan. Sehingga Yesus mengetahui peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu saudara, pada awal tahun ini mari kita terbuka kepada Yesus. Kalau ada dosa-dosa yang Tuhan terangi dalam hidup kita, mari kita berkata, Tuhan basuh aku dengan darah-Mu, sucikan hidup saya, pulihkan saya. Seperti wanita Samaria pelacur yang kemudian ketemu Yesus, diperbaharui menjadi penginjil yang memenangkan seluruh Samaria. Biar tahun baru ini hidup kita diubahkan, karena Yesus adalah Maha Tahu. Tidak perlu tutup-tutupi apapun, terbuka saja. Dia bersedia untuk menerima kita apa adanya. Mungkin kita seperti anak terhilang yang sudah jauh dari Bapa, sudah bau babi, saudara. Datanglah kepada Yesus. Yesus akan menerima kita dan memulihkan kehidupan kita. Karena dia Allah yang Maha Tahu, tapi dia juga Allah yang Maha Kasih, yang akan mengampuni, memulihkan kehidupan kita. Siapa yang percaya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Begitu juga dalam kehidupan, saudara tidak perlu takut, ragu-ragu akan apa yang terjadi. Matius 6 ayat yang ke-8 berkata, sebab Bapa yang di sorga tahu, ya. Jadi jangan kamu seperti mereka yang khawatir, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta bahkan. Saya ingat satu kali, saya ngomong sama istri, aduh saya udah agak jarang olahraga ini ya. Saya mau lari pagi lagi deh, saya bilang. Lalu saya cari sepatu olahraga saya di lemari, ternyata udah bolong bagian depannya, dimakan tikus saudara sekalian. Karena udah lama gak dipakai rupanya. Lalu saya bilang, waduh rupanya saya mesti beli sepatu olahraga nih. Nah hari itu belum sempat beli ke toko, saya mampir ke rumah seorang saudara, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Tiba-tiba dia ngomong gini, suka olahraga gak? Lah ini saya bilang, saya udah agak jarang nih, saya mau olahraga lagi, mau beli sepatu olahraga lagi. Dia bilang, tunggu sebentar. Dia keluarin satu sepatu baru, saudara, dia bilang, saya baru beli sepatu. Tapi waktu saya coba-coba kok kekecilan rasanya ya. Pada waktu belinya rasanya pas. Coba deh dites dulu, cukup nggak? Kalau cukup pakai aja. Begitu saya masukkan kaki saya, cukup atau tidak? Pas saudara sekalian. Kenapa? Memang jatahnya saya begitu. Jadi ke toko untuk beli sepatu itu batal gara-gara Tuhan sudah siapkan sepatu baru, belum pernah dipakai. Bahkan ketika kita belum ngomong kepada siapapun, tetapi baru menyimpan keinginan kita di dalam hati, Tuhan tahu. Tuhan tahu engkau perlu berapa banyak uang untuk meneruskan cicilan rumah barangkali, untuk menyekolahkan anak atau kebutuhan yang lain sepanjang tahun ini. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan akan menolong kita. Karena itu fokus kepada Dia. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan khawatir apa yang tidak pernah
dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Modal kita cinta Tuhan. Cinta Tuhan lebih sungguh. Maka apa yang gak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Karena kita adalah anak, Dia adalah Bapa. Sebelum anak minta, Bapa sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak. Murid-muridnya berlayar di tengah badai. Yesus peduli, jam 3 subuh, lagi waktunya orang tidur. Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu tersebut, ingin meneduhkan gelombang, ingin menolong murid-muridnya yang ada. Kalau hari ini saudara sedang mengalami gelombang masalah, gelombang persoalan, percayalah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi bukan untuk membinasakan kita, tapi supaya kita mengalami kehebatan kuasa Allah. Supaya saudara tahu Yesus bisa meneduhkan badai, Yesus bisa berjalan di atas air, apalagi menolong hidup kita, pasti Dia bisa lakukan. Karena itu tahun baru ada berkat baru, karena Yesus yang Maha Tahu bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang pertama apa? Yesus Maha Tahu. Mari ucapkan bersama, yang di online bisa ketik bersama, 2, 3. Yesus Maha Tahu. Haleluya. Yang kedua, Yesus berkuasa atas alam. Ayat 25 tadi berkata demikian. Ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi kita melihat saudara sekalian, Yesus jalan di atas air. Berarti Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Yesus berkuasa atas ciptaannya. Saudara ingat, Yesus pernah mengubah air biasa menjadi anggur karena Dia adalah Sang Pencipta. Yesus bisa meneduhkan laut karena alam adalah ciptaannya. Yesus juga berkuasa atas virus, penyakit apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, sehingga kita harus mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kuasa manusia. Karena kuasa Tuhan lebih hebat daripada segala kuasa yang ada. Kalau Yesus adalah pencipta alam semesta, Dia bisa melakukan apapun atas alam ciptaannya. Satu kali ada orang yang naik mobil, mobilnya mogok, saudara. Ini peristiwa terjadi di Amerika. Dia buka kapnya, kotak-katik, nggak bisa jalan tuh mobil. Tiba-tiba ada orang lewat, dia bilang, Pak, bolehkah saya membantu Anda? Masalahnya kenapa? Iya, mobil saya nggak bisa jalan. Oke, sebentar saya lihat ya. Dan dia perhatikan, dia kotak-katik sedikit, greng, jalan, saudara. Orang itu kaget. Wah, hebat bener Anda. Anda siapa? Saya Henry Ford. Saya pencipta mobil Ford yang Anda tumpangi ini. Jadi saya tahu bagaimana cara membetulkannya. Yang bikin bisa memperbaiki. Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Dia bisa membenahi kekusutan apapun yang terjadi di alam semesta. Kekusutan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Allah berkuasa atas alam semesta ini. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada pesta paduan suara gerejawi, Pesparawi. Waktu itu dilakukan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan biasanya dihadiri oleh pejabat negara, misalnya presiden atau wakil presiden. Dan ada panitia daerah, orang non-Kristen bilang, biasanya kalau pejabat tinggi itu datang jangan sampai hujan. Jadi kita sudah siapkan pawang hujan. Bayangkan pesta paduan suara gereja pakai pawang hujan, saudara. Saudara tahu kan sekarang banyak peristiwa apapun selalu ada pawang. Panitia bingung, saudara, gimana ini? Akhirnya mereka berunding dan kemudian mereka bilang, kami sudah punya pawang lain, jadi pawangnya simpen saja, pasti nggak akan hujan, katanya. Jadi apa yang kemudian mereka lakukan? Pendoa syafaat dikerahkan, saudara. Dan mereka bilang, doa ya sungguh-sungguh, jangan sampai memalukan ya. Dan akhirnya saudara, puji Tuhan, pesta paduan suara gerejawi yang
Sehingga saya dihadiri juga oleh Presiden pada waktu itu. Berjalan lancar tanpa hujan pada waktu peristiwa, setelahnya baru hujan. Karena Yesus nama di atas segala nama, Dia berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sakit, mungkin karena virus, bakteri, atau kelemahan tubuh, percayalah bahwa Yesus yang menciptakan kita bisa membenahi setiap sel, bisa membenahi setiap urat syaraf, setiap tulang, setiap bagian tubuh di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan pada abad yang lampau, namanya John G. Lake. Dia digelari sebagai rasul kesembuhan, saudara. Karena dia banyak doakan orang dan orang sembuh. Dia pelayannya di Afrika Selatan. Satu kali ada wabah menular yang sangat berbahaya. Banyak sekali orang-orang mati. Tapi John G. Lake itu berani sekali datang untuk mendoakan orang, menumpangkan tangan, padahal kalau lagi wabah penyakit menular kan gak boleh itu saudara, jabatan tangan, tumpang tangan dan sebagainya. Tapi dia lakukan itu. Hamba Tuhan yang lain banyak yang mati juga. Tapi John ini tetap konsisten melayani orang, ketemu orang, ngobrol sama orang, doakan orang. Belum ngerti soal masker atau apapun waktu itu saudara. Dan orang-orang sembuh sampai akhirnya ada seorang dokter ingin mengecek apa yang terjadi. Jadi dia lihat ada penyakit menular, dia perhatikan di bawah mikroskop, virusnya banyak sekali. Dan ketika John G. Lake memegang virus tersebut, dilihat lagi di dalam mikroskop, semua virusnya mati, saudara. Dan itu sebabnya mengapa John G. Lake disebut sebagai rasul kesembuhan, sebab Tuhan melakukan sesuatu yang supranatural melalui kehidupannya. Tentu tidak semua orang mendapatkan karunia semacam ini, tetapi saya percaya sumbernya adalah Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan hidup saudara, Dia bisa menyembuhkan, Dia bisa memulihkan. Karena itu fokusnya bukan manusia, fokusnya bukan dokter, fokusnya bukan orang pintar, fokusnya adalah Yesus. Karena Yesus Maha Tahu, Yesus berkuasa atas alam. Mari ucapkan bersama saya, yang di online juga bisa tulis bersama. Yesus berkuasa atas alam. 2, 3. Yesus berkuasa atas alam. Kalau Yesus berkuasa atas alam, Dia juga berkuasa atas hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus fokus kepada Kristus? Karena Kristus adalah pribadi yang istimewa. Yang ketiga, Yesus mengatasi ketakutan. Lihat ayat 27 dari Matius pasal 14 tadi, dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena sebelumnya saudara sekalian, ayat 26 bilang ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Yang ketiga kita melihat Yesus mengatasi ketakutan. Saudara bisa bayangkan, murid-murid lagi pontang-panting di tengah angin badai, gak bisa menyelamatkan, takut mati. Yesus datang mendekati, ingin menolong. Dan karena mereka gak pernah lihat ada manusia yang bisa jalan di atas air, mereka pikir yang bisa melakukannya hantu. Sampai sekarang banyak orang Kristen berpikir, wah setan mah hebat bisa bikin ini itu. Tapi gak percaya kalau saudara doa bahwa Tuhan bisa melakukan lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh iblis. Bukankah kita seperti murid-murid Yesus? Itu hantu. Kadang-kadang kita sudah terbalik-balik. Tuhan disebut hantu, hantu disebut Tuhan. Hantu, 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 hantu. Mau Tuhan apa hantu, saudara? Mereka berteriak-teriak ketakutan. Ini kan orang percaya nih, teriak-teriak ketakutan. Aduh, kenapa? Karena mereka pikir ini tidak mungkin dilakukan oleh Yesus. Jalan di atas air. Mereka tidak tahu Yesus penguasa alam semesta. Dan Yesus juga mengatasi ketakutan di dalam kehidupan kita. Yesus bilang apa? Jangan takut, ini aku. Kalau saudara takut, khawatir, gentar menghadapi kehidupan ini, mari imani, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Banyak orang takut akan kesehatannya,
takut karena belum dapat jodoh, takut pekerjaannya bisa menurun omsetnya, atau dia bisa di PHK, melakukan pemutusan hubungan kerja dari pekerjaan. Banyak kali kita khawatir, takut melangkah. Tuhan hadir agar kita beriman, agar kita percaya dan mengalami mujizat. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau orang khawatir tidak bisa memanjangkan sehasta saja dalam jalan hidupnya, kata Yesus. Gimana bisa umur panjang kalau khawatir terus? Tapi kalau saudara beriman, umurmu bisa diperpanjang, berkatmu bisa ditambahkan, kesaksianmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mazmur 56 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Waktu aku takut, aku percaya. Kalau ketakutan mengetuk pintu hatimu, izinkan iman membuka pintunya dan ketakutan akan lari. Jangan biarkan ketika iman mengetuk pintu hatimu, ketakutan yang membukanya, maka iman akan pergi. Tapi mari saudara sekalian, ketika ketakutan, kekhawatiran ada dalam hidup kita, biarlah iman kita mengatasinya. Kalau saudara lagi sakit mau dioperasi, gentar, gelisah, nyanyikan lagu, ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Saya percaya ketika kita melakukan hal itu, maka ketakutan, kebimbangan hilang dari kehidupan kita. Saya ingat ada satu cerita, ada orang yang punya masalah kejiwaan. Dia datang beberapa bulan ke psikiater dan dia bilang, tiap kali saya tidur di ranjang saya suka kaget karena saya khawatir tiba-tiba dari kolong ranjang itu muncul entah orang, entah binatang, entah setan. Psikiater bilang, itu pikiran buruk, nggak mungkin terjadi. Iya, saya tahu kalau secara logika, tapi takut terus. Di terapi berbulan-bulan nggak ada hasil. Sampai satu kali, setelah cukup lama, dia nggak pergi lagi ke psikiater itu. Kebetulan lagi jalan-jalan di mall, ketemu nih psikiater sama pasiennya tadi. Udah lama kamu nggak ke tempat saya konsultasi. Gimana? Bayangan takut ada orang keluar dari kolong ranjang itu masih ada nggak? Oh sudah tidak Pak. Oh berarti konseling dengan saya manjur dong. Oh bukan Pak. Pendeta saya datang ke rumah mendoakan saya. Oh terus? Dia dikasih hikmat sama Tuhan. Dia potong kaki daripada ranjangnya. Sejak itu saya tidak pernah takut ada yang keluar dari ranjang. Karena nggak ada kolongnya saudara sekalian. Itu wisdom dari Tuhan. Haleluya. Saudara, berbulan-bulan keluar biaya besar-besar, enggak juga sembuh ya. Didatangi pendeta, didoakan, dipotong kaki ranjangnya, beres. Pada waktu aku takut, aku harus percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengatasi ketakutan, kekhawatiran, utamakan Dia. Segala hal yang baik Tuhan akan berikan pada tahun ini kepada saudara sebagai bonus. Sehingga tahun ini menjadi tahun kelimpahan berkat. Karena Tuhan hadir menjadi pribadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Yang keempat, Yesus sumber mujizat. Ayat yang ke-28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia,
Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mari ucapkan bersama dengan saya, Yesus sumber mujizat. Yang di online juga boleh ketik bersama-sama sekali lagi, Yesus sumber mujizat. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika seorang murid bernama Petrus berkata, Tuhan, jika engkau benar adalah Tuhan, suruh aku juga jalan di atas air. Yesus bilang, come on, datanglah. Dan ternyata ketika Petrus tetap memandang kepada Yesus, dia bisa jalan di atas air. Allah sanggup melakukan mujizat. Dia juga ingin kita, anak-anaknya, mengalami mujizat. Kapan? Ketika kita melangkah dengan iman. Kalau kita hanya berdiam diri, berada pada perahu kita, tidak berani mengambil langkah keluar dari perahu, dan menentang kemustahilan, maka kita tidak akan mengalami mujizat. Tapi kalau engkau belajar melangkah, berjalan di tengah gelombang badai, mustahil. Nggak ada gelombang badai, semuanya jalan lurus saja. Kalau dia jalan atas air pasti akan tenggelam. Apa yang Yesus ajarkan? Bersama Yesus kita bisa menantang kemustahilan. Kalau orang lain sudah bilang mustahil, mana bisa, mana mungkin. Berjalan bersama dengan Yesus. Selama engkau fokus kepada Kristus, engkau tidak akan pernah jatuh. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan memberikan visi kepada saya untuk membangun gedung gereja ini, Stairway from Heaven, banyak orang meragukan hal tersebut. Karena kita cuma kebaktian di ruko di jalan BKR, saudara sekalian. Dan bagaimana mungkin kita bisa punya dana yang besar untuk membangun gereja sebesar ini, 5 lantai, saudara-saudara. Dapat rekor muri lagi ya. Gereja dengan tangga luar terbanyak di Indonesia atau di dunia barangkali. Ya, ini ruangannya dapat, arsiteknya dapat penghargaan sebagai the best interior design beberapa tahun yang lampau. Ahava Chapel juga mendapatkan penghargaan the best public area. Kalau saya pikir ke belakang, rasanya mustahil. Kita kebaktian di ruko, jemaat juga nggak banyak, saudara sekalian. Ya memang kita kebaktian di Hotel Mutiara, tapi kan sewa. Yang kita punya cuma di ruko jalan BKR itu. Sampai orang bilang, ini mah pendeta bukan beriman, nekat katanya. Tapi saya percaya, ketika kita tidak berani keluar dari comfort zone, kenyamanan kita nggak akan pernah bisa jalan di atas air. Tahun 2023, Yesus bilang, berjalanlah di atas air. Jangan hidup selalu jauh daripada resiko. Hidup itu selalu beresiko. Kalau saudara naik sepeda, resikonya jatuh. Kalau saudara nggak mau beresiko, ya jangan naik sepeda. Dan engkau tidak bisa naik sepeda sampai selama-lamanya. Apapun yang kita alami selalu ada resikonya. Tapi apakah rasa takut kita menyebabkan kita tidak berani menanggung resiko? Ataukah kita melangkah dengan iman karena kita tahu walaupun ada resiko, ada hasil yang lebih baik, lebih besar yang kita bisa kerjakan. Jangan sampai pada akhir hidup saudara engkau menyesal. Bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa yang engkau tidak lakukan. Karena saudara tidak berani melangkah. Saudara-saudara, sekarang ada tantangan lebih besar lagi. Kita akan membangun sebuah gedung gereja di Sumarekon, tanahnya sekitar 2 hektar. Ada museum Alkitab modern dan terus terang ini pergumulan tersendiri buat kita. Karena apa? Museum Alkitab modern dari Kejadian sampai Wahyu, dari penciptaan sampai Kristus datang kembali, itu belum pernah ada di dunia dalam satu kompleks, saudara. Saya pernah lihat ada museum Batranu di satu tempat di Kentucky, ya Batranu saja. Ada tentang kejadian, ya hanya kejadian saja. Ada tentang Yesus, ya di California, ya tentang Yesus saja. Ada tentang tabernakel di Pennsylvania, ya tentang tabernakel saja. Saya pernah kelilingi beberapa tempat itu. Dan saya pikir, waduh, kenapa mesti jauh-jauh biaya besar? Kenapa nggak di satu kompleks saja?
Dari penciptaan sampai kedatangan Yesus kali kedua. Dan belum pernah ada orang mewujudkan. Bukan cuma di Indonesia, di dunia nggak ada. Dan kita ketika melakukan sesuatu paling enak kalau sudah ada pembandingnya. Menjadi benchmark kita, oh kita akan niru seperti itu. Ini nggak ada saudara sekalian. Harus dari wisdom, dari hikmat Tuhan yang mengalir. Berjalan di atas air. Tapi saya percaya walaupun biayanya besar sekali, kemampuan kita masih sangat jauh lah dengan biaya mungkin ratusan M yang kita harus dapatkan untuk bisa membangun tempat tersebut. Tapi kita berjalan dengan iman saja, selangkah demi selangkah. Yang gak boleh adalah kemudian kita ragu-ragu dan bimbang. Karena ayat 30 kemudian mencatat hal ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Yang jangan sampai terjadi kita bimbang, kita gelisah. Oh mana bisa, mana mungkin. Karena itu saya minta seluruh pengurus, seluruh jemaat, karena Tuhan sudah kasih visi ini visi yang besar. Seluruhnya dukung di dalam dana. Kalau enggak ada dananya, dukung di dalam doa. Kalau doa masih belum bisa lama-lama, dukung dengan kata-kata. Yang penting kita sehati, saudara. Belum bisa nyumbang duit, nyumbang doa. Belum bisa nyumbang doa, nyumbang kata-kata. Supaya apa? Kita sepakat, jangan bimbang. Ah mana bisa ya, oh mana mungkin. Wah ini lagi resesi, oh masa gelap. Bimbang, tenggelam. Tapi kalau fokus kepada Kristus, bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa karena Tuhan menyertai kita. Pergumulan kita mungkin berbeda-beda, tetapi prinsipnya sama. Pandang Yesus, bisa. Tidak ada yang mustahil. Dan ketika kita bimbang, tenggelam, Tuhan tahu kelemahan kita. Ayat 31 itu luar biasa. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Walaupun kita punya kelemahan, Tuhan menolong kita, membawa kita keluar dari air tersebut, menyelamatkan, karena dia tidak akan membinasakan kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya sampai hari ini, tangan Tuhan terulur untuk menolong saudara. Walaupun mungkin kita kurang iman, kadang-kadang ragu-ragu. Engkau doa, Tuhan tolonglah saya yang kurang iman ini. Dan ketika engkau terbuka minta tolong kepada Tuhan, gak lama-lama Tuhan akan menolong saudara. Tahun 2022 engkau mungkin kurang setia kepada Tuhan, Yesus tetap setia kepadamu. Engkau kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena hatimu tidak bulat kepada Tuhan. Tuhan tetap menanti dengan sayangnya, ingin melimpahkan yang terbaik dalam hidup saudara. Sehingga ayat 32 kemudian berkata, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ketika Yesus kita izinkan masuk dalam perahu kita, langsung reda, langsung tenang. Kenapa gelombang badai itu datang? Karena Yesus masih berjalan di luar. Ketika Yesus diizinkan masuk ke dalam perahu, angin itu menjadi reda. Bahkan seandainya angin bertiup ketika Yesus ada di dalam perahu, dia tinggal mengangkat tangan berkata, diam, tenanglah. Saya percaya kegoncangan, kegelisahan sepanjang kehidupan, ketika Yesus hadir dalam hidup kita, semuanya akan reda. Dan yang terakhir, yang kelima, mengapa Yesus kita harus fokus kepada dia? Karena dia adalah pribadi yang istimewa. Ayat 33 sebagai ayat penutup dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara, kita lihat di sini, Yesus adalah Allah. Engkau adalah anak Allah. Anak Allah bukan Allah beranak, saudara. Ya, anak Allah artinya dia berasal dari Allah, dia adalah Allah. Anak Allah berarti Allah yang datang dalam rupa manusia. Engkau bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, bukan cuma pengajar. Engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan. Sebab siapa yang bisa meneduhkan gelora laut? Siapa yang bisa mengetahui pikiran orang? Siapa yang bisa berkuasa atas alam?
Siapa yang bisa melakukan mujizat luar biasa? Siapa yang bisa jalan di atas air? Siapa yang menyuruh orang berjalan di atas air dan orang bisa jalan di atas air? Hanya Allah yang bisa melakukannya. Kenapa kita harus hidup berfokus kepada Kristus? Karena Kristus bukan cuma nabi. Nabi bisa lahir lalu mati. Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali. Kita tidak menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Dan tahun ini penyertaan Allah yang hidup selalu ada dalam kehidupan kita. Fokus kepada Kristus, karena Kristus adalah Allah. Sembahlah dia, muliakan dia. Jangan muliakan diri, jangan sembah mamon, materi, uang. Fokus hidup kita adalah Tuhan. Dia harus menjadi Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa tertinggi, terhebat, terbesar dalam kehidupan kita. Biar tahun ini, kehendak-Mu apa Tuhan? Aku ingin taat kepadamu, aku ingin nurut kepadamu. Dan saya percaya kalau kita mengutamakan dia, fokus kepada dia, Tuhan akan menjadikan hidup kita berkat bagi banyak orang. Para murid selama ini hanya berfokus untuk menangkap ikan, tapi setelah ketemu Yesus, mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala jiwa. Menuruti kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa. Saya berdoa supaya hidup kita fokus kepada Kristus. Dan kita dipakai untuk memenangkan lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena Yesus adalah Allah yang selalu datang mengasihi kita dan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kami semua boleh diberkati. Mata hati kami boleh dibukakan. Pikiran kami boleh dicerahkan. Amin. Melewati firman yang sudah Engkau tabur di setiap hati kami. Biarlah kerinduan-kerinduan itu terus ada Tuhan. Sehingga kami boleh terus setia, terus taat untuk kami boleh berhimpun bersama. Amin. Kami boleh berjemaat di tempat ini. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, bagi jemaat-Mu di tempat ini boleh ambil bagian di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Yes. Bahkan sebagian dari kami juga boleh ikut di dalam pelayanan di pagi hari ini. Kiranya Engkau membalaskan setiap apa yang menjadi pengorbanan yang sudah dilakukan Tuhan. Engkau yang akan membalas berlipat kali ganda buat mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kami karena mereka ada di dalam keadaan sakit, mereka di dalam keadaan kelemahan tubuh. Mari Tuhan, bahkan juga ada di tengah-tengah kami Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang terbeban. Kami enggak tahu setiap beban yang ada di dalam jemaat kami, tapi kami tahu Engkau yang Maha tahu. Engkau yang Maha mengerti buat setiap pergumulan kami. Engkau yang akan memberikan segala jawaban dan itu sudah kami dapatkan ketika kami datang bersujud tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami bersatu hati.
berdoa untuk bangsa dan negeri kami Ya, di mana Tuhan. kami tinggal. Amin. Kami berdoa Amin. untuk kota kami Jakarta. Amin. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang terus melanjutkan agar bangsa ini ke depan boleh menjadi bangsa yang terus diberkati dan menjadi bangsa yang juga memberkati bangsa-bangsa lain. Menjadi contoh dan boleh melihat bahwa ada sinar kemuliaan Tuhan di dalam bangsa dan negeri kami. Dan kami bersyukur bahwa gereja ini juga boleh menjadi bagian Amin. dari Amin. pertumbuhan bangsa ini ke depan. Melewati gereja Tuhan, makin banyak orang yang boleh mengenal dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu. Marilah kita pulang dengan membawa damai sukacita dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan, amin.